Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya ingin sedikit berkisah mengenai Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo yang lahir di bumi Tuban atau bumi Ronggolawe, atau ada yang menyebut sebagai bumi Wali. Sunan Kalijogo yang pada waktu kecilnya atau pada waktu mudanya dikenal dengan nama Raden Said, itu adalah putra dari Adipati Wilatikta, yaitu salah seorang keturunan Ronggolawe di Tuban. Adipati Wilatikta itu adalah adipati yang ke-8 di Kadipaten Tuban. Sering dikatakan bahwa Sunan Kalijogo itu lahir pada tahun 1450 Masehi. Tetapi jarang sekali yang memberikan analisa apa dasar pemikirannya bahwa Sunan Kalijogo itu lahir pada tahun 1450. Nah, ini dasar analisanya. Ayah dari Raden Said atau Sunan Kalijogo, yang bernama Adipati Wilatikta, itu wafat tahun 1465 Masehi. Pada waktu beliau masih hidup, dikisahkan Adipati Wilatikta sering dibingungkan, diresahkan oleh perilaku putranya, yaitu Raden Said. Karena Raden Said telah bersama dengan teman-temannya membentuk satu kelompok yang disebut sebagai Berandal Lokajaya. Kiprah dari Berandal Lokajaya ini adalah sebagai perampok. Jadi merampok, mencuri harta benda milik bangsawan, milik pedagang kaya ya, yang tidak suka beramal. Oleh karena itu, aksi dari Berandal Lokajaya itu adalah mencuri, merampok harta karun mereka, lalu dibagi-bagikan kepada rakyat miskin di wilayah Kadipaten Tuban. Jadi tujuannya adalah tujuan yang luhur, tujuan yang baik sebetulnya. Namun demikian, tindakan itu kurang disukai oleh ayahnya, yaitu Adipati Wilatikta, karena sering membuat kacau, situasinya tidak menjadi kondusif. Nah, oleh karena itu, ketika tindakan Raden Said dengan Berandal Lokajayanya itu aksinya dilaksanakan, berarti Adipati Wilatikta masih hidup. Beliau mungkin sekitar 1464 atau 1463 sering memarahi ya, sering dukani putranya Raden Said itu. Nah, kalau Raden Said pada waktu itu sudah mampu memimpin Berandal Lokajaya, tentu saja dengan kemampuan kesaktiannya yang cukup mumpuni, maka usia beliau pada waktu itu adalah perkiraan sekitar 14 atau 15 tahun. Ya, karena memimpin suatu gerombolan orang-orang sakti itu tidak mungkin kalau dia sendiri tidak punya kemampuan yang tinggi. Jadi dengan demikian, ketika Raden Wilatikta atau ayahnya itu wafat, berarti usia Raden Said pada waktu itu sekitar 15 tahun. Ya, 15 tahun. Wilatikta wafat 1465. Dengan demikian maka kelahiran Raden Said atau Sunan Kalijogo adalah 1450 Masehi. Nah, itu saudara-saudara dasar pemikirannya. Jadi ini memang sangat logis kalau Sunan Kalijogo dikatakan lahirnya 1450. Ini sementara. Kelak kita lanjutkan lagi kisah-kisah tentang Sunan Kalijogo yang lahir di bumi Tuban ini, karena membahas Sunan Kalijogo itu sangat menarik. Karena beliau adalah seorang wali yang sangat terkenal,
yang sangat memahami bagaimana karakter budaya orang Jawa. Bahkan usia beliau itu dikisahkan sangat panjang. Beliau pernah membantu Ki Ageng Pemanahan pada waktu Ki Ageng Pemanahan akan melakukan babat Alas Mentawok yang sekarang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Mataram itu ya. Konon pada waktu itu Sunan Kalijogo sekitar tahun 1568, berarti usia beliau waktu itu sudah 118 tahun. Sunan Kalijogo konon menanam sebuah pohon beringin di rimba raya Mentawok. Nah, dengan tetenger dari pohon beringin itulah maka Ki Ageng Pemanahan baru berani melakukan babat Alas Mentawok, yaitu yang sekarang pohon beringin itu berada di sekitar Kota Gede yang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Mataram. Nah, ini nanti sumbernya saya sampaikan, sumber dari apa yang menjadi kisah saya itu termasuk pohon beringin yang ditanam oleh Sunan Kalijogo itu. Demikian sementara itu, terima kasih. Kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.